Shalom Bapak Ibu sekalian. Majelis Gereja Kristen Jawa Gereja Condong mengucapkan selamat datang. Selamat siang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pada pagi ini, siang ini beribadah di sini. Minggu 13 Oktober 2024. Dan Majelis Gereja mengucapkan selamat datang juga dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di sini. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi majelis gereja atau kantor sekretariat gereja. Baiklah, kami bacakan warta jemaat untuk hari ini. Sidang majelis gereja. Sidang majelis gereja akan diadakan pada hari ini Minggu 13 Oktober 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat atau setelah ibadah siang. Bagi jemaat yang memiliki kepentingan dipersilahkan menyampaikan melalui surat yang ditujukan kepada majelis gereja. Dari Panitia Masa Advent dan Natal 2024. Rapat Panitia MAN 2024 akan diadakan pada hari Rabu 16 Oktober 2024 pukul 18.30 bertempat di gereja. Segenap panitia dimohon hadir. Pembinaan keluarga. Acara pembinaan keluarga akan diadakan pada hari Minggu 20 Oktober setelah ibadah siang minggu depan ini ya. Dengan tema supaya kamu saling mengasihi. Pembicara Ibu Astrini M. Psi, psikolog dari GKI Maulana Yusuf, Bandung. Lalu ada informasi juga akan ada family gathering. Family gathering GKJ Ciracondong akan diadakan pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang bertempat di Lembah Dewata. Di Lembah Dewata, Jalan Raya Tangkoban Perahu Lembang. Untuk biaya pendaftaran Rp 35.000 per orang. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran dipersilakan menghubungi pengurus wilayah masing-masing. Lalu warta dari Komisi Adi Yuswo. Ibadah syukur hari ulang tahun Adi Yuswo Sinode GKJ yang ke-18 akan diadakan pada hari Kamis 31 Oktober 2024 pukul 15 sampai 18 bertempat di GKJ Bandung, Jalan Merdeka nomor 28. Bagi jemaat Adi Yuswo yang akan menghadiri acara tersebut dapat mendaftarkan di WA Group Adi Yuswo. Dari Komisi Kesehatan, pada hari ini setelah ibadah, baik tadi di ibadah pagi maupun nanti setelah ibadah siang, Komisi Kesehatan akan mengadakan edukasi kesehatan bagi jemaat. Pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Ibu Catur Santoso. Komisi Kesehatan juga akan mengadakan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan untuk anak-anak sekolah minggu kelas YUAS yang akan diadakan pada hari Minggu 13 Oktober 2024 bertempat di lantai 2 ruang tamu atau ruang tamu. Bapak Ibu, untuk warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca di lembar warta jemaat. Jemaat yang terkasih, untuk ibadah pada siang hari ini Minggu 13 Oktober akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohan Purwanto dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia, pengiring pujian oleh Bapak Sri Marioto, pemandu nyanyian jemaat Nyonya Ruth Kalam dan Saudari Rosana Puspa Kalam, slide oleh Saudari Fania dan tim multimedia, sound system Saudara Bayu dan tim multimedia. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Yesus memberkati. Untuk warga jemaat sebelum ibadah ini dimulai, bagi yang membawa handphone mohon untuk dimatikan atau dalam mode silent. Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam prosesi ibadah. Kami panggil Bapak Ibu saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Ibu, Bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui ibadah ini kita akan dituntun dalam terang tema berjuang di tengah rasa tertekan dan gelisah.
Mari bersama kita mengawali ibadah pagi ini dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 14, Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta saudara. Sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku, di minggu kedua bulan keluarga ini tema kita adalah berjuang di tengah rasa tertekan dan gelisah. Baru saja pada tanggal 10 Oktober yang lalu, kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Isu kesehatan mental semakin menjadi perhatian banyak pihak karena bisa terjadi pada siapa saja, orang tua maupun anak-anak. Pada usia berapapun, dari latar belakang seperti apapun, semua bisa mengalaminya. Sebagaimana orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan fisik membutuhkan dukungan dan semangat, demikian pula orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Bukan untuk dihakimi, disalahkan, ditertawakan, atau ditinggalkan. Sebab di hadapan Tuhan, setiap orang utuh dan berharga. Mereka yang merasa hidupnya patah dan remuk pun diraih dan diselamatkannya. Kita sambut dengan menyanyikan nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 184, bait 1-3, Yesus sayang padaku.
Firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita akan menaikkan doa penyesalan dosa. Kita belum mampu untuk mengasihi keluarga kita dengan sepenuhnya. Dalam kerendahan hati, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa kita. Tuhan, kami bersyukur atas keluarga kami, atas karunia dari-Mu. Terima kasih atas setiap orang di tengah keluarga kami. Saat ini dalam kerendahan, kami mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Sebagai pasangan, seringkali kami menyakiti hati pasangan kami. Sebagai orang tua, seringkali kami menyakiti hati anak-anak kami. Kelelahan seringkali membuat kami kehilangan kesabaran. Ego pun membuat kami tak memikirkan perasaan pasangan kami maupun anak-anak kami. Ya Tuhan, terkadang dan bahkan kami pun tak punya waktu untuk sungguh-sungguh hadir untuk mendengarkan hati anak-anak kami. Mungkin kami pun tak selalu tahu apakah pasangan kami atau anak kami sedang berjuang dengan rasa tertekan, gelisah, atau terpuruk. Karena kami terlalu sibuk dengan banyak hal, dan kami lebih mementingkan perasaan kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, kami pun bersyukur atas orang tua kami yang telah membesarkan kami, mendidik, dan mengajarkan iman bagi kami, serta mendoakan kami setiap waktu. Saat ini, kami juga memohon pengampunan untuk dosa-dosa kami. Sebagai anak, kami sering menyedihkan hati orang tua kami. Kami masih sering membantah, tidak taat, dan tidak menganggap penting nasihatnya. Sebagai saudara, kami sering tidak mau berbagi dan sulit memaafkan. Tuhan, tolonglah kami. Ampuni kami Tuhan,
dan mampukan kami untuk hidup lebih baik lagi sebagai seorang anak maupun saudara. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani, Sebagai persekutuan umat Tuhan, kami pun memohon pengampunan-Mu ketika kami tidak peduli terhadap sesama anggota persekutuan kami. Mungkin di antara orang-orang yang saat ini duduk di dekat kami, ada yang sedang dalam pergumulan berat. Namun kami tak mengenal mereka dengan baik dan tak pernah hadir sebagai sahabat dan saudara yang bisa berbagi. Sebagai bagian dari persekutuan, mungkin kami pun lebih menuntut untuk diperhatikan dan dilayani daripada memperhatikan dan melayani sesama. Tuhan, dalam kemurahan-Mu Tuhan, kami memohon pengampunan dan pembaharuan hidup. Mampukan kami menjadi persekutuan umat-Mu, di mana satu dengan yang lain merasa seperti anggota keluarga besar yang dapat saling menopang dalam kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga menyatakan penyesalan dosa melalui nyanyian Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku mencela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra, amin, amin. Inilah firman Allah yang dinyatakan kepada kita sebagai berita anugerah di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut pengampunan Tuhan, kita bangkit berdiri menghampiri saudara-saudari kita dan saling memberikan salam damai. Salam damai untuk kita semua.
Dengan tetap berdiri kita menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Tuhan, kami menyiapkan hati untuk menyambut firman-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu dan kuasa-Mu lah yang menguasai kami. Firman-Mu tidak berubah. Biarlah firman yang tidak berubah itu juga boleh berbuah di dalam hidup kami. Hamba-Mu berserah diri, Tuhan pakai sebagai alat dalam pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi saudara-saudara. Mari kita bersama-sama membuka kitab Mazmur sebagai dasar di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mazmur 42. Dan kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Keseluruhan perikop dengan judul Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan dalam ara-araan manusia, memimpin mereka ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah,
sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku mengingat Engkau dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra dalam saling memanggil dalam deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melanda aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah tekanan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, pada tanggal 10 Oktober adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dan pada hari Senin Selasa di Salatiga di Sinode GKJ diadakan acara FGD, fokus grup diskusi tentang kesehatan mental bagi pendeta. Dan hari ini di dalam khotbah minggu, kita sebenarnya juga berkaitan erat dengan kesehatan mental, berjuang di tengah rasa tertekan dan gelisah. Ini adalah salah satu dampak atau tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Tertekan, depresi, gelisah. Itu adalah diantaranya tanda-tanda kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan, kesehatan secara emosional, psikologis seseorang yang mempengaruhi cara berpikir, pola hidup, dan juga relasi terhadap orang lain. Kalau kesehatan mentalnya itu terganggu, itu pasti akan terganggu juga pola hidup, kualitas hidupnya, kemudian pola relasi dan juga pola pikir. Namun demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesehatan mental seringkali kurang mendapatkan perhatian. Karena apa? Karena kalau sakit ke dokter tidak masalah. Sekarang kan orang sakit ke dokter jangan lupa difoto, lalu diupload supaya mendapatkan simpati. Tetapi kalau seseorang itu mengalami gangguan mental, biasanya itu bahkan keluarganya itu justru malu. Tanda-tandanya pun, gejala-gejala pun juga lebih sulit untuk
dideteksi. Kalau sakit, pusing, panas, diare, oh berarti ini ke dokter. Tetapi kalau gangguan kesehatan mental itu mungkin tidak terlalu nampak. Tapi sebenarnya juga butuh untuk mendapatkan perhatian. Dan sebenarnya ini tidak apa-apa. Hampir semua orang pernah mengalami gangguan kesehatan mental ini. Mulai dari taraf yang paling sederhana sampai serius. Sederhana itu misalnya menutup diri, hilang konsentrasi, enggak nafsu makan, tiba-tiba uring-uringan sendiri, berelasi dengan orang lain merasa minder, malu, sampai ke tahap yang serius. Menyakiti diri sendiri, kepengin bunuh diri, lari dari kehidupan dia, kehidupan nyata dia. Itu butuh mendapatkan pendampingan dari orang yang tepat. Bisa itu kalau gereja adalah majelis, pendeta, atau konselor, psikolog, psikiater, bahkan ketika tahapannya sudah sangat serius. Bacaan kita menemukan bagaimana peran orang-orang di sekitar ketika seseorang itu mengalami gangguan kesehatan mental. Yang berkaitan dengan itu ada di ayat 4 dan ayat 11. Coba Bapak Ibu memperhatikan di ayat 4 dan ayat yang ke-11. Sudah ketemukah? Saya bacakan ya. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ini menunjukkan situasi tertekan. Air mata menjadi makanan siang dan malam. Sedih, tertekan, siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Sungguh kata-kata yang tidak empati. Ada orang yang sedih, mengalami penderitaan, tetapi kata-kata yang keluar adalah di mana Allahmu? Kamu situasi seperti ini di mana Allahmu? Bukan menguatkan, tetapi seorang menghina, merendahkan. Kalau kamu punya Allah mestinya kamu enggak sakit. Kalau kamu punya Allah mestinya kamu enggak gagal. Kalau kamu punya Allah mestinya kamu enggak seperti sekarang ini terpuruk. Di mana Tuhan Allahmu? Itu kan penghinaan, bukan menguatkan tetapi justru melemahkan. Kemudian ayat yang ke-11, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Kembali terulang, bukan hanya air mata, tapi sampai sakit yang begitu dalam sampai ke tulang. Tapi kembali, bukan empati yang muncul, tapi kembali lagi penghinaan. Di mana Allahmu? Apa dosamu? Justru seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, seperti itu juga sering kali terjadi ketika orang punya masalah dan dampaknya adalah gangguan kesehatan mental, bukan menguatkan tapi malah ikut membuli, ikut membuat dia lemah, membuat dia terpuruk. Sebenarnya apa sih yang dialami oleh pemazmur? Mari kita lihat permasalahan apa sehingga dia, pemazmur itu merasa tertekan. Kita perhatikan di ayat yang ke-5. Apakah sudah ketemu? Saya akan bacakan. Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana,
Bagaimana aku berjalan dalam arak-arakan manusia, memimpin mereka ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku, dan seterusnya. Memimpin mereka ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Pemazmur sebenarnya tidak melakukan dosa, tetapi yang dia lakukan adalah membawa orang-orang itu ke jalan yang baik, ke rumah Allah. Cuma sayangnya dia sendiri. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor pendeta mengalami gangguan mental, boring dalam pelayanan. Dia kepingin membawa jemaatnya ke sana, kok jemaatnya enggak mau. Kepingin, padahal baik juga idenya, tapi kok jemaatnya tidak berubah, sehingga boring, jenuh, kejenuhan. Seorang pendeta mengalami titik jenuh dalam pelayanan, itu harus diurai. Itu salah satu materi hari Senin Selasa di Salatiga. Namun di sisi yang lain, pendeta juga manusia. Ya, ada faktor ekonomi, faktor keluarga, dan banyak faktor yang juga bisa dialami oleh seorang pendeta. Tapi itu di sana. Jemaat kita sebagai manusia itu juga sangat dimungkinkan mengalami gangguan kesehatan mental tadi. Nah, sikap kita bagaimana Bapak Ibu sebagai gereja? Kita punya teman, punya saudara, sesama jemaat, namun di antara kita menunjukkan tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Mulai dari ngomongnya ngaco misalnya, atau menutup diri, biasanya rajin tapi tiba-tiba hilang. Atau bahkan kita mendengar sampai menyakiti diri sendiri, tiba-tiba dia ke gereja dengan wajah yang lebam atau tangan yang tiba-tiba kayak ada luka-luka. Bagaimana? Apa yang kita lakukan di dalam kondisi seperti itu? Gereja itu memang adalah organisasi. Tetapi gereja juga adalah keluarga. Gereja secara organisasi ada majelisnya, ada komisi-komisi, mengadakan rapat, memiliki program ini, itu, berkembang bahkan kegiatannya semakin berkembang. Itu gereja secara organisasi. Tetapi gereja secara keluarga itu juga harus berkembang. Saling mengasihi, saling peduli, bukan saling membuli, saling menguatkan, saling mengajak. Itu gereja secara keluarga. Rasul Paulus menggambarkan dengan metafor tubuh. Kita ini satu tubuh. Kristus adalah kepala dan kita adalah anggotanya. Perut, kaki, tangan, semuanya saling berkaitan, satu dengan yang lain. Untuk menciptakan, sesuai dengan tema kita pada saat ini adalah kesehatan mental bersama. Kalau mentalnya sehat, kualitas hidupnya juga baik, kualitas relasinya juga baik, dampaknya jauh lebih luas. Tapi kalau mentalnya itu mengalami gangguan, kualitas hidupnya tidak baik, kualitas hidup keluarganya juga tidak baik, kualitas hidup bergerejanya
pasti juga tidak baik. Banyak konflik, banyak masalah, tidak terselesaikan, bahkan itu seperti sebuah spiral yang terus diungkit gak rampung-rampung sih. Masalahnya itu panitia Natal tahun kapan, tapi diungkit lagi, tidak selesai-selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita wujudkan kesehatan mental diri kita, keluarga kita, dan juga saudara-saudara kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup. Kita saksikan bersama persembahan pujian dari Bapak Pendeta Emeritus Bambang Pratomo dan keluarga, dipersilahkan.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, untuk memperbaharui iman kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Kami undang untuk duduk kembali. Kami persilahkan, maaf. Mari kita bersama menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Ya Tuhan, kami datang kepadamu di dalam sujud sembah dan syukur kami. Ucapan syukur yang tulus kami haturkan kepadamu, Sang Pemelihara hidup kami. Engkau yang mencukupkan, menuntun, membimbing hidup kami hingga sejauh ini. Oleh sebab itu hanya kepadamu saja kami akan bersandar dan juga menyampaikan segala permasalahan, keluh kesah hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang di Bandung, di luar kota, di luar negeri, mereka yang saat ini studi, mereka yang sudah berkeluarga, mereka yang bekerja, naungan tangan kasih Tuhan tetap melindungi mereka. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka, karuniakan prestasi, kepintaran, dan juga jiwa pelayanan, di mana mereka ditempatkan, di gereja di mana mereka ditempatkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami yang saat ini bekerja sebagai karyawan, pegawai negeri, guru, TNI, Polri, tenaga medis, juga pensiunan, ibu rumah tangga, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk rumah tangga kami, karuniakan kerukunan, karuniakan kebahagiaan. Kami belajar terus untuk saling memahami, mengerti satu sama lain. Tuhan berkati juga jemaat yang sakit, Ibu Haryono, Ibu Semiyardi, Dek Jessica, Bapak Didi, Bapak James Rering, Bapak Lili, Bapak Endar, Ibu Endar Susilo, Ibu Rini, Ibu Marto, Bapak Alek, Ibu Tugiman, Ibu Seno, Ibu Ira, Eyang Sari, Ibu Bagio, Ibu Hesti, Ibu Estu, Ibu Jojo, Bapak Sumarto, dan jemaat yang lain yang kami tidak sebutkan seluruhnya. Tuhan kiranya melawat, menjamah, dan menyembuhkan mereka. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Kiara Condong. Dalam keorganisasian, Tuhan memberkati sidang majelis, komisi-komisi, wilayah, tim yang dibentuk, dan kegiatan-kegiatan terdekat sidang majelis, kegiatan bulan keluarga, family gathering, pembinaan keluarga. Kami juga berdoa untuk
Festival Gending Gerejawi di mana GKJ Kiara Condong akan pertama kalinya ikut dalam festival tersebut. Kami juga berdoa untuk updating data warga, pengembangan lapak Santosa Asih, hari penyelenggaraan ibadah syukur hari ulang tahun Adiuswa Sinode GKJ ke-18, dan kami juga bersyukur boleh membeli sebidang tanah yang kiranya mampu untuk semakin meningkatkan kualitas K3 bagi kompleks GKJ Kiara Condong. Tuhan berkatilah di dalam mengembalikan keuangan secara keuangan. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk secara kekeluargaan kami boleh semakin menjadi jemaat yang saling peduli, menjadi jemaat yang saling semakin dewasa, semakin mengasihi, semakin bertumbuh. Kristus yang adalah kepala dan kami adalah anggota-anggotanya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk IKN, pemimpin-pemimpin kami, untuk pilkada yang dilakukan secara serentak, untuk pemanfaatan sumber daya alam, pemberantasan korupsi, pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, pemberantasan korupsi, begitu banyak yang harus dikerjakan di negeri ini oleh para pejabat, oleh para pemimpin. Tuhan kiranya menolong bangsa dan negara kami ini. Juga untuk menciptakan kehidupan yang bertoleransi di tengah bangsa Indonesia yang majemuk ini. Tuhan yang senantiasa menolong setiap kami ya Tuhan. Dan juga para pemimpin-pemimpin kami. Inilah doa kami, ampuni terselip dosa dan kesalahan kami, baik dalam tutur, batin, tingkah laku kami, ampunilah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Umat yang terkasih, seluruh hidup kita adalah ungkapan syukur pada Tuhan. Dan dengan bersukacita, mari kita bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan, seraya mengingat firman-Nya dalam Mazmur 86 ayat yang ke-12 yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Persembahan kita himpun dengan diiringi nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 149 bait 1, 2, dan 3. Ucap syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa dan nanti akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan, termasuk untuk firman Tuhan yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk bisa melewati berbagai tekanan dan kegelisahan dalam hidup ini, seperti yang Engkau ajarkan. Sebagai wujud syukur kami, saat ini kami datang membawa persembahan yang sudah kami siapkan dan kami haturkan. Baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan khusus pembelian lahan, dan juga persembahan syukur lainnya. Tuhan terima dan kuduskanlah, agar persembahan ini berbau harum di hadirat-Mu. Bapa berkati setiap kami yang telah mengaturkan persembahan ini. Dan ajarkanlah kami untuk bisa memberi yang lebih baik lagi. Bapa berkati juga pengelolaannya, agar ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan marilah kita dengan senang siap untuk diutus Tuhan. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh
Kita akan kembali dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dengan memberikan teladan bahwa kita harus berjuang di tengah-tengah rasa tertekan dan gelisah dengan selalu berserah pada Tuhan dan saling menguatkan antar anggota keluarga. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lagu terakhir, jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Ada penjelasan dari Komisi Kesehatan terkait tema yang sudah disiapkan. Kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan Tenanglah Kini Hatiku. Di tiap saat
hatiku bersalah penuh, tanganku dipegang teguh. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Salam. Pada siang hari ini kami akan melanjutkan edukasi tentang seputar tentang diabetes. 2 bulan yang lalu kita sudah mendengar tentang gejala juga komplikasi bulan lalu. Saat ini kita akan menyampaikan bagaimana kita hidup sehat walaupun kita menyandang diabetes mellitus. Karena sudah kita tahu bahwa diabetes bisa dikendalikan namun tidak bisa disembuhkan. Bagaimana caranya agar tidak tidak terlalu cepat masuk ke dalam komplikasi. Jadi ini kami akan menyampaikan 4 pilar. Bagaimana kita bisa memanage atau bisa mengatur pola hidup dan pola makan kita. Berat badan ideal adalah tinggi badan dikurangi 100. Tinggi badan saya 150, mestinya berat badan saya 50. Sudah berjuang, masih tetap di atas. Nah, toleransi adalah kalau kurus itu kurang dari 10%. Jadi kalau saya 50 harusnya, kalau saya kurus berarti 45. Kalau saya itu pas-pasan, itu kan 50. Tambah 10% toleransi jadi 55. Sekarang masih 56, masih berjuang. Nah, yang kita makan harus sesuai dengan berat badan. Ya, jadi tubuh kita ini memerlukan makanan yang sehat, apalagi yang diabetes. Ini untuk semuanya, untuk sepuh, untuk muda, untuk anak-anak. Jadi kita membutuhkan makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu apa saja? Nasi, mie, roti, kentang, umbi-umbian. Jadi kalau kita makan nasi, lauknya itu mie goreng lah, mie rebus lah, mie telur lah, goreng lah. Nah itu artinya jeruk makan jeruk. Yang kedua adalah yang kita butuhkan adalah protein. Protein itu bisa dari daging, ayam, hewani dan nabati. Lalu lemak-lemak. Kalau sudah sepuh atau yang diabetes, lemaknya harus dibatasi. Kalau menggoreng itu hanya cukup 2 kali. Jadi kalau 2 kali digoreng, kalau dipakai lagi, kan orang Jawa dulu ya supaya ngirit ya waktu saya kecil, ngirit, itu akhirnya menjadi lemak jenuh Bu. Dan itu membuat kolesterol itu super duper tinggi nantinya. Lalu vitamin itu ada semua di buah-buahan dan di sayuran, mineral, lalu mineral, lalu garam, lalu tinggi serat, harus tinggi serat supaya nanti buang air besarnya lancar. Nah, ada pepatah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi kalau seandainya kita obesitas itu adalah tadi ya, di atas berat badan yang kita punyai. Kalau saya tingginya 150, berat badan saya 70, itu adalah obesitas. Itu gampang sekali penyakit-penyakit yang mengerikan itu bisa kena, lemak-lemak ya terutama. Nah, oleh sebab itu kami akan memberikan 4 pilar hidup sehat, yaitu cara mengatur pola makan, pola hidup, lalu untuk diabetes ya ini ya, pola makan, pola hidup, lalu makan obat atau suntikan, kan ada yang tipe yang tidak bisa lepas dari insulin, disuntik setiap hari seumur hidup. Lalu yang keempat adalah pengontrolan gula darah, pengontrolan itu ke dokter atau ke edukator atau ke ahli gizi. Itu yang diabetes harus itu, tidak bisa mengarang sendiri. Artinya saya sudah gulanya normal, ya sudah saya nggak mau minum obat. Obat itu bukannya tidak penting di urutan ketiga. Tetapi yang paling penting adalah mengatur pola makan.
Kita bisa mengenal atau mendengar sering ya di TV-TV itu ada 3J. 3J adalah jadwal, jumlah, jenis. Nah, kalau kita berat badan saya 60, mestinya kalori atau kebutuhan makan yang kita makan itu adalah teorinya ya Bu ya, 1 kilogram berat badan itu kebutuhan kalori kita itu 25 kalori kalau kegiatan kita ringan. Ringan itu ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Yang berat adalah yang saya sebutkan yang berat saja. Yang berat adalah olahragawan. Lalu itu yang mengangkut-ngangkut, apa itu yang di stasiun, di bandara, kayak gitu, tukang beca, itu berat. Itu kebutuhannya 30 kalori per kilo berat badan. Jadi kalau saya beratnya 60 kali 25, karena saya ibu rumah tangga, mau perawat, mau dokter, mau pendeta, mau majelis, mau bapak-bapak semua, 25 kg per kilogram berat badan. Nah, artinya 1.500 kalori itu terdiri dari makan pagi, makan siang, makan malam. Saya ingatkan bahwa makan itu sebaiknya 3 jam sebelum tidur. Kenapa 3 jam sebelum tidur? Sebaiknya makan terakhir jam 5. Kenapa? Karena kalau kita habis makan sebelum 3 jam tidur loh ya, bukan kalau duduk tidur mah nggak masalah. Tapi kalau tiduran begini asam lambungnya naik Bu, jadinya GERD. Makanya ada banyak sekarang orang muda nggak sakit jantung, nggak apa, tahu-tahu meninggal karena asam lambung menaik menyumbat di kerongkongan, di jalan nafas. Nah, makan pagi itu adalah jam 7 sebaiknya makan nasi. Sebaiknya makan nasi. Jangan makan bubur, jangan makan roti, jangan makan mie, jangan makan kentang. Karena pasti itu 2 jam lapar lagi. Ya. Jadi itu. Jadi makan pagi nasi sekepal setengah. Sekepal saya. Jadi kalau saya pakai pinjem Pak Daniel Eko kan gendut ya. Saya minjem kepalanya dia ya kebanyakan. Kalau Pak Eko minjemnya kepalan saya juga kekecilan. Jadi sekepal setengah kalau pagi. Pagi itu terdiri dari makan nasi, lauknya 1 saja. Jadi lauk itu boleh ayam, boleh telur, boleh nabati, boleh hewani. 1 loh ya. Setiap makan harus ada sayur dan harus ada buah. Buahnya nggak usah yang mahal-mahal. Yang murah-murah aja, yang penting ada sayuran, ada buah-buahan. Lalu nanti jam 10 kita makan snack. Snacknya 75 gram Bu. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau seandainya kita makan ubi, makan singkong, maaf ya kalau Selasa saya ikut paduan suara Gloria latihan ya, itu botramnya luar biasa. Luar biasa, jadi itu harus dikendalikan. Harus dikendalikan. Karena apa ya, kita harus sayang tubuh, ingin umur panjang, menungguin anak cucu dan sebagainya. Lalu makan siang itu jam 1, 2 kepal. 2 kepal ini lauknya bisa 2, nabati dan hewani. Jadi pilih salah satu, jangan nabatinya 4, hewaninya 5 seandainya. Nah itu over. Lalu mesti harus sayur dan mesti harus ada buah-buahan. Lalu nanti jam 4 makan lagi seperti yang jam 10 snack. Jam 5 sebaiknya makan terakhir. Karena diharapkan atau jam 6. 3 jam, jam 9 itu diharapkan Bapak Ibu itu sudah bisa tidur. Jam 8 harus makan snack lagi. Kenapa? Untuk cadangan Ibu-ibu, Bapak-bapak. Karena kerja hati itu antara jam 11 sampai jam 1. Kerja hati itu antara jam segitu untuk mendetoksi racun-racun yang sudah kita makan itu untuk dibuang. Jadi kalau Bapak Ibu tidurnya di atas jam 11, aku sekarang nggak apa-apa kok, biasa kok. Ya, puji Tuhan. Tapi nanti kita tiba-tiba tahu sakit-sakit hepar, sakit kuning, jadi macam-macam. Jadi sebaiknya tidur itu sebelum jam 11. Makan terakhir adalah jam 5 atau jam 6, snack terakhir jam 8, boleh jeruk, boleh semangka, boleh apa saja, boleh agar, tapi tidak boleh yang mengandung banyak karbohidrat. Tuh jam 8. Lalu setiap kita lebih baik kurang makan daripada kurang minum.
Jadi setiap hari minum minimal 2 liter di Bandung. 2 liter sampai 2 liter setengah. Tidak boleh minum tuh sekaligus 6 gelas atau 3 gelas. Ajaran orang tua dulu. Tidak bisa Bu, itu urologi menganjurkan sedikit-sedikit tapi sering sampai 2000 cc atau 2,5 liter. Nah kalau seandainya minum, karena apa? Kencing normal per hari itu 12 kali normal. Kalau kita minumnya sekaligus itu kencing terus loh kan, gitu, seperti itu. Nah, olahraga itu diwajibkan mengatur pola hidup. Setiap hari 30 menit olahraga, tidak sambil main. Seandainya nih kata Pak Krisna, Pak Dr. Krisna, kalau olahraga itu jalan, saya masih bisa ngobrol nggak ngos-ngosan, itu nggak olahraga. Jadi olahraga harus beneran. Berapa langkah? 7.000 langkah harusnya setiap hari. Atau 30 sampai 40 menit. Tidak sambil ngobrol, gini maksud saya, di jeda. Seandainya saya itu setiap hari jalan. Keluar rumah, lalu saya ketemu tetangga, Bu Santoso, anu. Terus saya gang sebentar lagi ketemu terus saya, Bu ini ada daging, anu. Terus saya hitung, padahal itu ngobrolnya saya 20 menit. Itu tidak ya, jadi 30 menit kalau ada tetangga ngajak ngomong biarin dibilang sombong, saya mau olahraga dulu. Itu yang mengatur pola hidup. Tidak ada kata tidak ada waktu. Kalau Bapak Ibu masih sibuk bekerja, pagi nggak sempat, sore hari. Sore nggak sempat, mau tidur hanya begini-begini, itu yang loncat itu apa namanya? Cuma 5 menit. Ya, itu 5 menit cukup. Yang penting kita hidup itu harus ada balance. Yang kita masukkan harus yang kita keluarkan. Seperti itu. Itu adalah bagaimana kita mengendalikan pola makan dan pola hidup. Lalu kalau sudah jatuh ke diabetes dan itu harus minum obat, bukan berarti obat itu tidak penting, tetapi itu harus diminum sesuai anjuran dokter. Tidak bisa di stop sendiri, tidak bisa tiba-tiba hari ini lupa saya besok lagi, tidak bisa Bu. Dan jangan jangan takut, saya sudah mengingatkan bulan lalu bahwa aku takut sakit gagal ginjal, tidak. Obat gula tidak mengakibatkan gagal ginjal. Gagal ginjal itu terjadi karena memang efek samping dari diabetes. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah pemantauan gula darah. Gula darah tinggi no problem. Tapi kalau gula darah rendah di bawah 80 itu yang problem. Oleh sebab itu kalau yang punya diabetes sebaiknya, bukan harus ya, sebaiknya mempunyai alat untuk cek gula darah. Jadi kalau ada kita keringat dingin, mual, mau pingsan, harus cek ini. Kalau di bawah 80 harus segera minum teh manis. Diabetes dilarang manis memang. Tetapi ketika seperti itu harus minum manis. Jadi gula-gula yang di rumah kalau masih ada yang minum manis, hanya untuk masak aja Bu, itu sudah cukup manis. Ya Ibu ya, nah selanjutnya adalah keempatnya itu kontrol. Kontrol ke dokter, kontrol edukasi kayak gini ke edukator atau ke ahli gizi. Kok saya ngemil terus, makan terus. Nah untuk yang diabetes, untuk yang para ibu, bapak, yang muda, yang obesitas, tolong ini kita mulai waspada. Cintailah tubuh Anda selagi masih diberi kesempatan. Demikian penjelasan pada hari ini, semoga bermanfaat, Tuhan memberkati. Haus ya? Saya haus.